Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nyonya Tri Tito Karnavian beserta pengurus melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Raja Ampat selama 3 hari pada tanggal 10 hingga 12 April tahun 2025 yang didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya Nyonya Orpa Susana Kambu beserta pengurus. Kunjungan kerja Tim Penggerak PKK Pusat ke Kabupaten Raja Ampat dengan agenda memberikan penguatan terhadap implementasi 10 program pokok PKK, khususnya yang menjadi fokus Pokja 1 dan Pokja 2, di mana akan dilaksanakan peninjauan lokasi binaan kader, kunjungan ke sekolah, penyerahan bantuan pemerintah, serta kunjungan ke pusat kerajinan dan destinasi wisata unggulan di Raja Ampat sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat dan promosi potensi daerah. Tim Penggerak PKK Pusat yang terdiri dari Pokja 1 dan Pokja 2 diterima dengan hangat oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Raja Ampat dan juga pemerintah setempat. Kemudian mengawali kegiatan di Gedung Wanita Shalome CBN Waisai. Selaku tuan rumah Ketua Tim Penggerak PKK Raja Ampat, Nyonya Rusmiati Burdam dalam laporannya mengungkapkan, kunjungan kerja ini merupakan kehormatan sekaligus motivasi besar kepada Tim Penggerak PKK Kabupaten Raja Ampat dalam memperkuat peran dan fungsi gerakan PKK di daerah, khususnya di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan selamat datang oleh Bupati Raja Ampat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat, Yusuf Salim. Setelah itu dilakukan penyerahan dokumen kependudukan secara simbolis dari Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat kepada masyarakat Kabupaten Raja Ampat. Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nyonya Tri Tito Karnavian menyatakan Raja Ampat sudah menjadi rumah kedua baginya karena Raja Ampat merupakan satu-satunya di dunia yang mempunyai bermacam jenis koral atau karang dan juga ikan. Kekayaan laut Raja Ampat sangat melimpah, ini dapat membuka peluang strategis dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka ruang bagi tumbuhnya ekonomi kreatif berbasis keluarga. Beliau juga menegaskan pentingnya pemberdayaan keluarga melalui pemanfaatan potensi lokal, terutama di bidang pangan. Raja Ampat ini orang dari luar negeri, dari mana-mana, mereka bayar beribu-ribu dolar untuk datang ke sini. Itu pesawat selalu penuh dengan orang-orang dari luar negeri untuk menyelam ke sini. Lah saya sendiri ini orang Indonesia yang juga istilahnya halaman rumah sendiri, kenapa tidak saya kesini mengunjungi. Tentunya makan bergizi ikan sini sudah tahu semua, tapi pasti tidak mungkin kita ikan begitu-begitu saja pengelolaannya, Bu. Karena saya di sini sudah dari tahun 2012 datang ke sini. Kalau pulang saya bingung mau oleh-oleh apa dari Raja Ampat makanan. Padahal itu ikan dari tempat saya Palembang itu banyak sekali yang bisa menjadi bahan baku makanan berbagai macam, yang mulai yang dari memang harus fresh, makan langsung basah, sampai yang kering yang bisa dibawa pulang ataupun disimpan sampai lama ya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang temu kader tetapi juga sebagai sarana meningkatkan ilmu pengetahuan dan juga meningkatkan kapasitas serta mempererat silaturahmi antara kader PKK Pusat, Provinsi dan juga Kabupaten. Kemudian Nyonya Tri Tito Karnavian didampingi Nyonya Orpa Susana Kambu dan Nyonya Rusmiati Burdam mengunjungi pelatihan keterampilan pengolahan makanan berbahan dasar ikan seperti empek-empek dan juga otak-otak yang diselenggarakan oleh Pokja 2 Tim Penggerak PKK Pusat yang diikuti oleh kader PKK Kabupaten Raja Ampat, di mana pelatihan keterampilan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga. Nyonya Tri Tito Karnavian turut mencicipi hasil pelatihan pengolahan makanan lokal. Bahkan secara khusus memuji kelezatan ikan segar hasil laut di Raja Ampat sebagai bahan dasar pembuatan empek-empek yang merupakan makanan khas dari Palembang. Momen ini menjadi bentuk nyata apresiasi terhadap kekayaan kuliner dan potensi lokal yang dimiliki Raja Ampat, serta membuka peluang inovasi dalam pengembangan ekonomi keluarga melalui olahan pangan berbasis kearifan lokal. Ikan
sistemnya nggak bisa lawan. Iya. Sistemnya nggak bisa lawan. Iya. Oleh sebab itu saya mau ibu-ibu bikin pempek karena lebih enak dari yang pempek Palembang, Bu ya. Ingat ya, Bu ya. Pada kesempatan ini pula, Ketua Umum Tim Penggerak PKK menyerahkan bantuan alat penggiling daging kepada para peserta pelatihan dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya menyerahkan bantuan paket bahan pokok atau BAPOK kepada kader PKK Kabupaten Raja Ampat. Setelah berinteraksi dengan kader dan masyarakat dalam sesi pembinaan di Gedung Wanita Shalome Sheben, Ketua Tim Penggerak PKK Papua Barat Daya Nyonya Orpa Susana Kambu kembali mendampingi Ketua Umum Nyonya Tri Tito Karnavian dalam agenda selanjutnya, yaitu sosialisasi bahaya narkoba yang dipusatkan di Aula Kantor Pendidikan. Kegiatan sosialisasi ini merupakan kolaborasi antara Pokja 1 Tim Penggerak PKK Pusat dengan Badan Narkotika Nasional di Provinsi Papua Barat Daya, dalam hal ini diwakili oleh personil Polres Raja Ampat, yang secara khusus menyasar para pelajar serta kader PKK sebagai garda terdepan pencegahan bahaya narkoba di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam sambutannya, Nyonya Tri Tito Karnavian menekankan pentingnya peran keluarga dalam menyiapkan generasi emas tahun 2045 mendatang, khususnya ibu dan perempuan dalam membentengi generasi muda dari pengaruh buruk penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini disambut antusias oleh para pelajar yang hadir. Mereka mendapatkan materi interaktif serta pengetahuan praktis mengenai ciri-ciri penyalahgunaan narkoba dan langkah-langkah pencegahannya. Pada kesempatan ini diserahkan bantuan dari Tim Penggerak PKK Pusat kepada Tim Penggerak PKK Raja Ampat berupa peralatan olahraga, dilanjutkan dengan penyerahan bantuan buku bacaan dan peralatan sekolah. Untuk menyiapkan generasi emas Indonesia Emas 2045, menyiapkan anak-anak agar tangguh bisa menghadapi masa-masa sosial, antara lain adalah penyalahgunaan narkoba. Ya, dari awal ini kita harus sudah memberikan pembekalan sedini mungkin kepada anak-anak bahwa di lingkungan mereka ada yang tidak baik, yang mereka harus berani dan bisa mengatakan tidak untuk menolak hal-hal yang negatif. Raja Ampat merupakan kabupaten dengan ribuan pulau, negeri para raja dan surga kecil yang jatuh di tanah Papua. Selanjutnya, pada kunjungan kerja hari kedua, Ketua Umum Tim Penggerak PKK yang diwakili oleh staf ahli Tim Penggerak PKK Pusat Bidang Ketahanan Ekonomi Keluarga, Nyonya Niken Tomsi, didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya, Nyonya Orpa Susana Kambu, melakukan kunjungan ke Kampung Frewen, Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat. Kampung Frewen terkenal dengan keindahan alam dan wisata baharinya, terutama snorkeling dan diving. Selain itu, kampung ini memiliki kehidupan masyarakat yang masih sangat kental dengan kearifan lokalnya. Dalam kunjungan tersebut, rombongan Tim Penggerak PKK Pusat disambut secara adat oleh Kepala Kampung beserta masyarakat Kampung Frewen yang memberikan pengalungan dan injak piring batu sebagai bentuk penghormatan atas kehadiran tamu kehormatan.
Kemudian sambil diiringi musik khas Kampung Frewen, tim penggerak PKK Pusat dan Provinsi Papua Barat Daya diantar mengunjungi potensi UMKM lokal terutama olahan hasil laut, kerajinan tangan, pertanian, serta produk ramah lingkungan yang dikembangkan oleh para pengrajin di kampung tersebut, yaitu hasil olahan dari pohon mangrove. Pada kesempatan ini, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya, Nyonya Orpa Susana Kambu menyampaikan harapannya agar kunjungan kerja ini tidak menjadi yang terakhir, melainkan menjadi awal dari jalinan sinergi dan kolaborasi yang lebih kuat antara tim penggerak PKK pusat maupun di daerah. Mudah-mudahan kunjungan kami atau kedatangan kami bersama tim dari pusat ini bukan yang terakhir kalinya, pertama dan terakhir, tetapi dapat menyatukan kita dalam kebersamaan ini untuk kedepannya. Kemungkinan kami akan datang seperti ini, seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua UMKM tadi, bahwa ke depan itu ada pelatihan-pelatihan. Ya, Ibu Ketua, kami mohon supaya kalau boleh dilibatkan semua mama-mama yang ada yang bisa. Staf ahli tim penggerak PKK Nyonya Niken Tomsi beserta rombongan menyerahkan bantuan buku bacaan kepada murid SD yang ada di Kampung Frewen, dan Ketua Tim Penggerak PKK Papua Barat Daya Nyonya Orpa Susana Kambu memberikan bantuan berupa peralatan sekolah bagi pelajar SD, paket bahan pokok atau bapok untuk pengrajin, dan juga uang pembinaan untuk UMKM di Kampung Frewen. Sedangkan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Raja Ampat, Nyonya Rusmiati Burdam, turut memberikan bantuan uang pembinaan kepada pengrajin di Kampung Frewen. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung program-program pemberdayaan keluarga, pendidikan, serta penguatan ekonomi lokal. Harapannya ke depannya Frewen menjadi desa kampung ya, kampung yang lebih maju dan masyarakatnya kreatif, terutama di sini UMKM-nya, dan saya lihat tadi ada mangrove dan itu bisa menjadi salah satu produk unggulan dari Frewen dan nanti proses untuk Bepom dan lainnya. Jadi kita menghidupkan apa yang ada di dalam kampung. Jadi mulai dari kerajinan, terus kemudian pertanian, pemanfaatan lahan pekarangan, dan juga pemanfaatan mangrove. Nah, kenapa kita titik beratnya lebih ke mangrove? Karena mangrove ini dia lebih ke isu lingkungan. Nah, seperti itu. Apalagi Raja Ampat ini dia lebih ke laut, sehingga kita punya karang-karang. Ini sabun ramah lingkungan. Jadi selain produk sabun, kami juga buat tepung yang nantinya akan jadi mie dan juga akan menjadi bolu atau cake seperti itu, dan diharapkan ini bisa menjadi oleh-oleh khas dari Raja Ampat, khususnya Kampung Frewen. Jadi memang kami membangun citra bahwa mangrove itu cuma ada di Kampung Frewen, tidak ada di tempat lain. Jadi kita inovasi apa yang sudah ada. Harapannya bisa mendunia, terus kemudian dengan produk ini kami bisa menjaga kami punya lingkungan. Jadi mangrove terjaga sehingga lingkungan terjaga, dan kami punya laut juga terjaga karena kami ciptakan sabun ramah lingkungan sehingga kami punya karang itu tetap hidup. Sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Raja Ampat, staf ahli tim penggerak PKK Pusat Bidang Ketahanan Ekonomi Keluarga, Nyonya Niken Tomsi bersama Ketua Tim Penggerak PKK Papua Barat Daya, Nyonya Orpa Susana Kambu, melanjutkan agenda ke Kampung Sawingrai. Di Kampung Sawingrai, rombongan mengunjungi Sekolah Child Aid Papua, tempat anak-anak asli Raja Ampat menempuh pendidikan secara gratis mulai dari tingkat SD hingga SMP. Uniknya, sekolah ini menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan belajar mengajar. Rombongan diantar berkeliling untuk meninjau ruang belajar, perpustakaan, asrama, lapangan, serta bangunan sekolah baru yang saat ini masih dalam tahap pembangunan.
Selama peninjauan, para siswa pendamping dari pihak sekolah turut bercerita tentang aktivitas harian siswa, tantangan yang dihadapi, serta harapan besar mereka terhadap masa depan pendidikan di Papua. Sebagai bentuk dukungan, staf ahli Nyonya Niken Tomsi didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Papua Barat Daya menyerahkan bantuan peralatan sekolah kepada para pelajar di Sekolah Child Aid Papua yang didirikan oleh Mr. Jonas Muller. Momen ini menjadi simbol kepedulian dan semangat gotong royong dalam memajukan pendidikan bagi anak-anak di wilayah Papua Barat Daya. Senang untuk dari pusat dan juga dari provinsi PKK hari ini sudah bisa datang dan melihat sekolah Cahaya Anak Papua yang ada terletak di Kampung Sawengrai di sini. Sekolah yang sangat unik yang ada di sini, yang fokus untuk anak-anak asli Papua, untuk skillnya bahasa Inggris, skillnya teknologi, agar mereka siap untuk menghadapi lapangan di masa depan. Jadi kami dari Yayasan Cahaya Anak Papua sangat senang atas kehadiran ibu-ibu dari PKK hari ini. Hidup Jaya PKK! Kemudian di hari ketiga, Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat yang diwakili oleh Ketua Pokja 1 Bapak Simon Arwan mengunjungi SD Negeri 35 Kimindores didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Raja Ampat, Nyonya Rusmiati Bordam untuk menyerahkan bantuan buku bacaan dan peralatan sekolah kepada para siswa sebagai upaya memperkuat literasi dan semangat belajar anak-anak di daerah pesisir. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya beserta pengurus mengunjungi SD YPK Sion di Kampung Warsambin untuk menyerahkan bantuan buku bacaan, peralatan olahraga, dan peralatan sekolah. Pada kesempatan ini, beliau juga mengunjungi UMKM yang ada di Kampung Warsambin dan membeli beberapa kerajinan tangan dan makanan olahan berbahan dasar ikan, dan tak lupa pula memberikan bantuan uang pembinaan kepada pengrajin UMKM di Kampung Warsambin. Mewakili Ketua Umum Pusat di mana kami datang ke Warsambin dalam rangka penyerahan bantuan dari pusat, yaitu peralatan olahraga dan buku bacaan untuk sekolah. Kami dari PKK Provinsi Papua Barat Daya menyerahkan peralatan sekolah, yaitu buku, tas, dan alat-alat tulis kepada anak-anak, yaitu SD YPK Sion Warsambin. Kegiatan UMKM di Kampung Warsambin ini sangat luar biasa, yang mana ibu-ibunya sangat kreatif, dan kedepannya kami harapkan dapat ditingkatkan, sebab di Kabupaten Raja Ampat ini adalah kabupaten yang penuh dengan hasil kekayaan yang luar biasa, yang begitu indah.